Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ancaman baru kepada kelompok Hamas. Kali ini ancaman menyangkut soal perlucutan senjata yang jadi satu dari 20 poin rencana perdamaian yang digagasnya. Trump mengancam Hamas untuk segera melucuti senjata atau Amerika sendiri yang akan turun tangan. Tetapi ancaman Trump ini disebut sebagai gertak sambal belaka oleh para analis. Apalagi Trump di sisi lain juga memuji Hamas karena tindakan mereka yang membasmi geng kriminal di Gaza. Seperti apa detailnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperingatkan Hamas jika tidak melucuti senjata mereka, maka pihaknya yang akan melucuti senjata kelompok tersebut. Trump menegaskan Hamas semestinya tahu bahwa dirinya tak main-main soal itu. Pernyataan tersebut disampaikannya di Washington pada Selasa 14 Oktober 2025. Trump juga mengancam Hamas jika tak melucuti senjata mereka sendiri, maka pihaknya bisa saja memaksanya dengan cara kekerasan. Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. Also, they said they were going to disarm. And initially speaking, they they did take out a couple of gangs that were very bad, very, very bad gangs, and they did take them out. And they killed a number of gang members. And that didn't bother me much, to be honest with you. That's okay. We had a couple of very bad gangs, it's... Ancaman Trump ini oleh para analis disebut sebagai ancaman yang hampa. Salah satu yang mengungkapkan ini adalah Aaron David Miller, diplomat veteran AS yang pernah menjabat sebagai penasihat senior dalam negosiasi Arab-Israel, mengutip dari Al Jazeera. Ia menggaungkan pandangan yang dianut secara luas di kalangan pakar keamanan bahwa melucuti senjata atau membasmi Hamas dari Gaza adalah tidak realistis. Ia dengan skeptis bertanya cara apa yang dilakukan AS untuk memaksa Hamas melucuti senjata dan menyebut apakah AS akan mengirim 50.000 tentaranya ke Gaza. Hamas sendiri bersikap ambigu soal perlucutan senjata. Beberapa hari lalu, tokoh senior Hamas Moussa Abu Marzouk mengatakan kepada media AS bahwa pihak yang meminta perlucutan senjata mereka perlu untuk menurunkan ekspektasi. Marzouk menambahkan perjanjian damai agar Hamas tidak menggunakan senjatanya akan lebih efektif daripada upaya perlucutan senjata langsung. Sebelum ini Hamas tegas menjadikan perlucutan senjata sebagai garis merah. Namun jelang gencatan senjata, Hamas mengatakan akan meletakkan senjata jika tuntutan utamanya akan negara Palestina terpenuhi. Terkini kantor berita AS Axios melaporkan bahwa Hamas telah menawarkan untuk menyerahkan senjata berat kepada badan pemerintahan Gaza di Palestina atau negara-negara Arab. Adapun yang dimaksud dengan senjata berat terutama adalah rudal dan roket. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat AS dan seorang sumber lain yang mengetahui akan hal ini. Tetapi mereka bersikeras tetap menyimpan senjata ringan untuk membela diri. Meski mengancam Hamas agar melucuti senjata, Trump justru memberikan lampu hijau untuk Hamas dapat menjadi polisi sementara di jalur Gaza. Trump mengizinkan Hamas selama kelompok perlawanan Palestina itu fokus pada misi barunya dalam mengamankan Gaza, usai gencatan senjata permanen dengan Israel. Ia ingin Hamas mengawasi Gaza agar tidak terjadi kejahatan besar antar kelompok milisi lain di sana. Selanjutnya saat ditanya soal Hamas yang mempersenjatai diri kembali dan menembaki musuh-musuh mereka, Trump mengaku sudah mengetahuinya langsung dari kelompok perlawanan Palestina itu. Menurutnya Hamas berupaya memulihkan ketertiban pasca 2 tahun perang di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan Trump di pesawat kepresidenan Air Force One Minggu 12 Oktober 2025. Where they are standing because they do want to stop the problems. And they've been open about it, and we gave them approval for a period of time. You have to understand, they've lost probably 60,000 people. That's a lot of retribution. They've lost 60,000 people.
And the ones that are living right now were, in many cases, very young when this all started. And we are having them watch that there's not going to be big crime or some of the problems that you have when you have areas like this that have been literally demolished. Komentar Trump ini sekaligus merespon ketegangan yang tengah meningkat antara Hamas dan kelompok bersenjata lainnya setelah gencatan senjata dengan Israel. Pihak Kementerian Dalam Negeri Gaza sebelumnya melaporkan bentrokan pecah antara klan bersenjata Doqmus dengan pasukan keamanan Hamas pada Minggu 12 Oktober 2025. Bentrokan itu menyebabkan sedikitnya 27 orang tewas, termasuk 8 anggota Hamas. 2 hari berselang, tepatnya pada Selasa 14 Oktober 2025, Trump juga mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata di Gaza. Hal ini menyusul pemulangan 20 sandera Israel di bawah fase pertama kesepakatan yang dimediasi oleh AS, Turkiye, Qatar, dan Mesir. Menurut Trump, meski sandera-sandera yang masih hidup telah dikembalikan, namun pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Pernyataan itu disampaikannya melalui unggahan di platform Truth Social pribadinya Selasa 14 Oktober 2025. Fase kedua gencatan senjata Israel-Hamas menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza. Selain itu juga mencakup pembentukan pasukan multinasional dan pelucutan senjata Hamas. Sementara fase pertama telah dilakukan oleh Israel dan Hamas pada Senin 13 Oktober 2025. Kedua pihak saling bertukar sandera dan tahanan. Dalam fase pertama gencatan senjata, Hamas membebaskan 20 sandera hidup dan telah diterima oleh Israel. Sedangkan Israel membebaskan sebanyak 2.000 tahanan Palestina. Perdamaian tak pernah sesederhana tanda tangan di atas kertas. Di Gaza, setiap janji damai kerap disertai dengan ancaman baru. Trump berbicara tentang perlucutan senjata, tentang akhir perang dan awal ketertiban. Tetapi di sisi lain, ia juga memberi ruang bagi Hamas untuk tetap berjaga, menjadi penjaga di tanah yang porak-poranda oleh perang yang belum sepenuhnya usai. Dunia menyimak antara harapan akan tatanan baru dan keraguan pada cara-cara lama yang berulang. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.